Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi di Women Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Nindi dalam program Yang Muda Yang Bicara. Nah, di episode kali ini saya sedang berada di Madrasah Aliyah Miftahul Falah Diski. Dan hari ini kami akan melihat pembuatan pupuk kompos dari sampah kering. Tapi yang pasti hari ini saya juga nggak sendiri nih, karena akan ditemani oleh 2 orang siswa dari Madrasah Aliyah Miftahul Falah ini. Dan sekarang langsung aja yuk kita temui mereka. Halo guys. Halo. Halo. Nah, boleh dong kalian perkenalkan diri kalian nih ke teman-teman. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cynthia dan rekan saya. Dan saya Taufik Ramadan. Kami ingin mengajak pemirsa untuk melihat pengolahan pembuatan pupuk kompos di sekolah kami SMA Madrasah Aliyah Swasta Miftahul Falah Diski di bawah bimbingan Bapak Indra Utama dan Ibu Yuli Asrini Talubis. Kami di sini akan mengolah sampah kering menjadi pupuk kompos yang padat dan juga cair. Jadi kegiatan kami ini merupakan salah satu bentuk peduli terhadap lingkungan sekitar. Wah, luar biasa sekali nih kegiatan dari teman-teman ini ya. Ya, jadi saya penasaran, mau langsung lihat proses pembuatannya. Oke. Bisa kita langsung lihat? Oke, mari. Yuk, kita lihat. Nah guys, jadi sekarang kita udah sampai di tempat pengolahan pupuk kompos nih. Jadi apa nih tahap pertama yang perlu dilakukan untuk membuat pupuk kompos ini? Tahap pertamanya yaitu menyemprot daun-daunan atau sampah kering. Ini ada bisa kita lihat ada sampah daun kering, rumput dan juga sampah daun-daun hijau lah gitu. Jadi campurannya air jernih dengan cairan ini LEG atau L-Ecogas Decomposer ultra cepat. Oh, berarti sampah keringnya harus daun-daunan ya? Ya, harus daun-daunan agar cepat pelapukan. Oh gitu, oke. Jadi ini di belakang kita juga udah banyak nih tumpukan-tumpukan dari sampah daun kering nih teman-teman. Nah jadi ini nantinya akan disemprot ya? Akan disemprot menggunakan cairan tadi, LEG. Oke, kalau untuk perbandingannya berapa banyak air jernih sama LEG-nya? Perbandingannya 1/100. Oke, 1/100. 1 banding 100 1 banding ya? 100 lah ya, Kak. Oke. Nah setelah nanti selesai disemprot nih, disemprotnya kan harus sampai rata pasti ya? Setelah selesai disemprot itu harus diapain lagi? Setelah sudah disemprot akan ditutup dan menunggu selama 14 hari ke depannya dan menjadi cincang-cincangan daun. Oke, berarti dia ditutup selama 14 hari ya? Berproses. Iya, itu kenapa harus ditutup nih? Karena agar menjadi pelapukan daun-daun dan cepat. Oh iya, berarti ditutup supaya pelapukannya lebih cepat. Oke. Setelah nanti 14 hari, dia sudah lapuk dan siap tadi untuk dia apa? Dicincang ya? Dicincang-cincang. Oh, Baru dicincang. nanti akan menjadi pupuk kompos. Oh, oke. Langsung aja kita lihat proses pembuatan pupuk kompos ini. Ya. Nah guys, selagi mereka beres-beres, kita ketemu yuk sama guru pembimbingnya untuk kita tanya-tanya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Nah pemirsa, jadi ini adalah Ibu Mimin yang merupakan pembimbing dari kegiatan pembuatan pupuk kompos ini. Nah Ibu, boleh dong kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Ibu? Nah Ibu, sudah berapa lama nih Bu proses pembuatan pupuk kompos ini ada di sekolah Miftahul Falah ini? Kalau untuk pupuk kompos sendiri baru 2 tahun sih. Pionirnya sebenarnya Bapak Dr. Indra Utama, pembina kami, pembina Yayasan Miftahul Falah Diski. Ya, beliaulah yang mempionirkan untuk adanya pupuk kompos. Ya, awal mulanya kenapa adanya pupuk kompos? Karena kami bingung, sampah-sampah Dedaunan kami banyak, kayak rumput, bekas-bekas pohon, daun-daun pohon-pohon kami kan
lumayan banyak kan. Jadi kami bingung. Sementara tukang sampah tidak mau mengangkatnya. Hanya sampah-sampah rumah tangga yang diangkat sama sampah-sampah jajanan anak-anak. Jadi kami berpikir lagi dan Bapak itu juga kebetulan mendapat solusi ya dari masalah untuk pengomposan ini. Ya jadi dia membuat satu rumah kompos ya, membuatlah jadi adanya kegiatan Berarti ini pengomposan. sejak dari 2020 ya, Bu? Iya, sudah dua tahun. Nah, untuk teman-teman siswa yang mengikuti kegiatan ini, itu biasanya apakah mahasiswa ikut ekskul atau memang diwajibkan nih Bu di mata pelajaran atau gimana, Bu? Enggak, karena ini kan perpaduan mata pelajaran biologi, kimia sama SBK ya, SBK. Jadi kami guru 3 mapel ini ada pembuatan pembibitan dan pengomposan. Jadi siswa ini wajib mengikuti ekstra proyek ini. Ini namanya proyek kerja siswa. Jadi dari 3 guru inilah proyeknya yang kami kerjakan gitu. Berarti semua siswa harus ikut ya, Bu? Harus ikut. Nah, kalau biasanya setelah jadi nih, Bu, jadi pupuk kompos, itu biasanya distribusinya kemana, Bu? Ya, yang pertama untuk pembibitan kami. Dipakai sendiri. Ya, kalau ada yang mau beli, silahkan dibeli. Gitu. Biasanya ada juga masyarakat yang beli? Ada, paling orang tua siswa yang bercocok tanam, beliau membelinya. Guru-guru juga. Nah, kami juga dapat info di sini juga sempat ada bank sampah ya, Bu? Iya, bank sampah di sini udah ada 5 tahun, 7 tahun lah. Semenjak COVID tutup karena COVID, jadi itulah terkendala di situ. Jadi sampai sekarang masih ada juga nasabah yang menabung. Ya awalnya di sini di sekolah juga ada anak-anak juga sebagai nasabah dan sekaligus petugas bank sampahnya. Tapi semenjak COVID udah mulai. Ya, karena kan semenjak COVID kan anak-anak nggak sekolah juga, jadi semuanya terkendala di situ. Nah, Bu, apa nih hal yang paling menarik selama Ibu menjadi pembimbing nih di rumah kompos ini? Yang menarik ya anak-anak lah. Anak-anak ada yang suka, ada yang enggak gitu kan. Terus ya dominannya anak-anak lebih suka ya. Lebih suka dalam proses pembuatannya, pengolahan. Dan dari awal penebangan pohon, anak-anak yang melakukannya semuanya gitu. Jadi mereka yang menebang, memilah sampahnya dari sampah organik yang dipilah, yang anorganik dibuang gitu. Jadi anak-anak ikut serta dalam ini. Oke, Bu, terima kasih banyak ya, Ibu. Iya, sama-sama. Nah, sekarang kita mau lanjut nih melihat proses pembuatan pupuk komposnya. Nah pemirsa, setelah 14 hari akhirnya aku balik lagi nih ke madrasah alias swasta Miftahul Faladiski untuk melihat kelanjutan dari proses pembuatan pupuk dari sampah organik. Jadi langsung aja yuk kita ketemu sama Taufik dan Cynthia. Halo guys. Halo. Nah ini kan udah 14 hari nih. Iya, Kak. Setelah kita semprot ya 14 hari yang lalu. Jadi setelah ini prosesnya apa lagi nih? Setelah ini sudah 14 hari kan daunnya ini sudah kering. Nah jadi sekarang kita akan mencincang daun-daun yang kering tadi. Oh, udah lapuk nih ya? Iya udah lapuk, jadi kita cincang menggunakan mesin. Oke. Nanti setelah dicincang keluar nih, berarti udah dalam bentuk halus ya sampahnya. Itu udah langsung bisa dipakai atau gimana? Sudah bisa dipakai, terus dipakai kemudian dikumpulkan bisa dijual belikan. Gitu. Oh berarti keluar dari mesin udah jadi pupuk nih ya? Sudah bisa digunakan lah. Oke, yuk langsung aja kita ke proses selanjutnya.
Nah teman-teman, sudah sampah organik ini sudah dicincang dan inilah hasilnya. Oke, wah berarti ini udah jadi nih ya pupuk komposnya. Ya, jadi ini kan udah bisa digunakan untuk tanaman Kak. Oh iya. Terus di sini juga dijual bisa ya? Bisa dijual Kak. Kalau bisa kita kemaskan ya Kak. Oh iya, oke. Nah, tuh harus dikemas ya Iya, sebelum harus kemas untuk dijual. dijual. Oke. Oh, Jadi hancur. iya. Jadi kayak tanah ya. Iya. Nah, pemirsa, jadi karena ini menggunakan teknologi LEG, makanya hanya membutuhkan waktu 14 hari saja nih untuk bisa melapukan sampah dari daun kering ini menjadi seperti ini. Kalau tidak menggunakan teknologi LEG itu butuh waktu lebih lama. Jadi ini memang benar-benar mempercepat waktu. Jadi cuma 14 hari kita udah bisa nih langsung dapat pupuk yang siap pakai. Jadi Kak, sekarang ini kita akan mencoba untuk ke tanamannya langsung ya Kak. Oh, ini mau langsung dipakai Iya, iya, nih. Kak. Ayo. Nah Kak, ini perbandingannya 60/40. Tanahnya 60% dan pupuknya 40%. Oh gitu. Oke, berarti ini langsung aja ya kita masukin pupuknya Iya. ya. Nah, jadi Kak, ini kan udah tercampur rata Kak. Sekarang kita masukkan bibit cabai rawitnya ke dalam Kak. Ini dia. Oke. Nah pemirsa, jadi ini adalah bibit cabai rawit yang udah selesai nih kita tanam menggunakan pupuk kompos dari sampah organik dengan menggunakan teknologi LEG tadi nih. Jadi udah ada juga bibit cabai rawit yang udah beberapa waktu lalu kalian tanam juga ya. Jadi langsung aja yuk kita ke sana untuk kita lihat sudah sampai mana nih pertumbuhannya. Nah ini Kak, sudah kami tanam selama 4 hari cabai dan inilah hasilnya. 4 hari udah setinggi ini ya? Iya. Oke, berarti memang pupuk dengan teknologi LEG itu benar-benar membantu percepatan tumbuhan nih. Baru 4 hari tapi udah bisa segede ini. Nah, jadi kalau ada teman-teman Women Channel yang mau beli pupuk kompos ini harus datang kemana nih? Bisa melalui Instagram Mas Miftahul Faladiski dan nomor WA di bawah sini. Sini ya. Oke. Jadi nanti kalau udah datang ke Mas Miftahul Faladiski jumpai siapa? Bisa jumpai Bapak Pembina, Bapak Indra, dan Ibu Kepala Madrasah, Ibu Yuli Asri Mitalubis. Oke. Nah kakak dengar juga bisa ya buat pelatihan di sini? Oh iya, di sini bisa juga buat pelatihan. Kalau bisa dihubungi di nomor bawah ini Kak. Oke, jadi di sini juga selain jual pupuk kompos, di sini juga menyediakan pelatihan nih untuk pembuatan. Jadi untuk teman-teman yang tertarik ingin belajar membuat pupuk kompos dari sampah organik, boleh langsung hubungi nomor WA yang tertera di bawah ini. Oke, jadi semua tanaman di sekolah ini pakainya pupuk kompos yang kalian buat. Oh, luar biasa. Dan ternyata sampah yang selama ini kita pikir nggak berguna, nggak bisa kita olah lagi, ternyata di sini di tangan adik-adik ini bisa menjadi sesuatu yang berguna lagi. Sampai di sini dulu yang muda yang bicara hari ini. Saya Nazira Anindi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ibu, terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama kami juga mengucapkan terima kasih banyak atas kunjungan dari UMN Channel tentunya. Kami merasa bangga dan tentunya anak-anak juga menjadi lebih bersemangat atas liputan yang dilakukan oleh UMN Channel. Iya, kami juga jadi tahu nih Bu, ternyata buat pupuk kompos itu mudah, apalagi dengan teknologi LEG tadi Iya, ya, Bu. benar sekali. Kalau gitu kami pamit ya Ibu. Terima kasih Iya, banyak sama-sama. Ibu. Terima kasih banyak UMN Channel. Iya Ibu.